Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Dina Estiliana, NPM 19130531008, nomor absen 8, asal kelas 4C PGSD Universitas Lampung. Pada video kali ini saya akan membahas materi mengenai kebutuhan warga negara. Selamat menyaksikan. Kebutuhan warga negara. Warga negara merupakan terjemahan dari kata citizens, bahasa Inggris yang mempunyai arti warga negara, petunjuk dari sebuah kota, sesama warga negara, sesama penduduk, orang setanah air, bawahan atau kaula. Warga mengandung arti yaitu peserta, anggota, atau warga dari suatu organisasi atau perkumpulan yang bernama negara. Selain warga negara, terdapat juga istilah yang menyebutnya sebagai rakyat dan juga penduduk. Yang menjadi warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Sedangkan penduduk adalah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Dengan memiliki status sebagai warga negara, maka orang memiliki hubungan hukum dengan negara. Hubungan itu dapat berwujud status, peran, hak, dan kewajiban secara timbal balik. Sebagai warga negara, maka ia akan memiliki hubungan timbal balik yang sederajat dengan negaranya. Nah, hal-hal yang mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan Undang-Undang Pasal 26 Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian, undang-undang yang mengatur tentang warga negara adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Indonesia, dan undang-undang ini sebagai pengganti atas Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958. Selanjutnya adalah kewarganegaraan. Kewarganegaraan juga dapat dikatakan sebagai citizenship, yang artinya keanggotaan yang menunjukkan hubungan atau sebuah ikatan antara negara dengan warga negara. Nah, istilah kewarganegaraan ini dibagi menjadi dua. Yang pertama itu kewarganegaraan dalam arti yuridis dan sosiologis, dan selanjutnya kewarganegaraan dalam arti formil dan material. Kewarganegaraan seseorang mengakibatkan orang tersebut memiliki pertalian hukum serta tunduk pada hukum negara yang bersangkutan. Nah, apabila seseorang sudah memiliki kewarganegaraan, ia akan tidak jatuh pada kekuasaan ataupun kewenangan negara lain. Negara lain tidak akan memiliki hak dan tidak berhak untuk memperlakukan kaidah-kaidah hukum mereka pada orang yang bukan warga negaranya. Nah, dalam menentukan kewarganegaraan seseorang ini dikenal adanya asas berdasar kelahiran dan asas kewarganegaraan berdasarkan perkawinan. Yang pertama, penentuan kewarganegaraan didasarkan pada sisi kelahiran dikenal menjadi dua asas, yaitu asas ius soli dan asas ius sanguinis. Dan yang kedua itu penentuan kewarganegaraan didasarkan pada aspek perkawinan yang mencakup asas kesatuan hukum dan asas persamaan derajat. Peraturan yang mengatur perihal kewarganegaraan di Indonesia terdapat pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Hal-hal yang diatur dalam undang-undang ini apa aja sih? Yang pertama, yaitu mengatur tentang siapa yang menjadi warga negara Indonesia. Yang kedua, syarat dan tata cara memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia. Dan yang ketiga, kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia. Dan yang terakhir yaitu syarat dan tata cara memperoleh kembali kewarganegaraan Republik Indonesia. Nah, asas yang dipakai pada undang-undang ini adalah asas ius sanguinis, asas ius soli terbatas, asas kewarganegaraan tunggal, dan juga asas kewarganegaraan ganda terbatas. Undang-undang ini tidak mengatur perihal isi kewarganegaraan tentang hak dan kewajiban warga negara.
Selanjutnya yaitu atribut atau elemen kewarganegaraan. Di dalam sebuah kewarganegaraan memiliki 5 elemen atau atribut. Yang pertama yaitu perasaan akan identitas. Identitas akan menjadi suatu pengikat antar manusia. Dan dari identitas tersebut maka muncullah suatu perasaan dan keinginan untuk membedakan satu di antara yang lain. Nah, identitas ini sebagai warga negara dibuktikan dengan adanya ikatan sosiologis dan juga ikatan yuridis. Kemudian elemen yang kedua yaitu pemilikan hak-hak tertentu. Hak dan kewajiban terdapat pada konstitusi dan undang-undang atau peraturan. Nah, di dalam sebuah kewarganegaraan ini terdapat keanggotaan yang di dalamnya memuat atribut kewarganegaraan. Yang pertama identitas atau status, yang kedua hak, yang ketiga kewajiban, yang keempat partisipasi atau peran, dan yang kelima adalah penerimaan terhadap nilai bersama atau sosial. Kemudian terdapat 2 hak dan kewajiban. Yang pertama hak dan kewajiban konstitusional, dan yang kedua hak dan kewajiban legal. Apa sih pengertian hak legal dan hak konstitusional? Hak legal ini didasarkan atas salah satu bentuk hukum. Hak legal lebih banyak membahas menangani hukum ataupun sosial. Misalnya, mengeluarkan peraturan bahwa setiap veteran memperoleh tunjangan bulanan, sehingga setiap veteran yang memenuhi syarat berhak mendapatkan tunjangan. Kemudian, hak konstitusional adalah sebuah hak yang dimiliki oleh warga negara dan diatur di dalam Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Keberadaan hak konstitusional ini menjadi sebuah jaminan bagi kehidupan warga negara, khususnya warga negara Indonesia. Contohnya yaitu hak mendapatkan perlindungan militer dari TNI, kemudian hak untuk mendapatkan KTP. Yang ketiga yaitu elemen pemenuhan kewajiban-kewajiban yang sesuai. Yang keempat, tingkat ketertarikan dan keterlibatan dalam masalah publik. Dan yang terakhir yaitu elemen penerimaan terhadap nilai-nilai sosial dasar. Warga negara juga mengikuti serta menerima nilai sosial dasar. Dan warga negara juga memiliki 4 peran. Yang pertama, peran pasif, peran aktif, peran negatif, dan juga peran positif. Nah, pengertian dari keempat peranan tersebut, yang pertama, peran pasif, yaitu kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua, peran aktif, yaitu aktivitas warga negara untuk ikut serta berpartisipasi, mengambil bagian dalam kehidupan, terutama mempengaruhi kebijakan pemerintah. Yang ketiga, peran positif, yaitu aktivitas warga negara untuk meminta pelayanan kepada negara. Dan yang terakhir yaitu peran negatif, merupakan aktivitas warga negara untuk menolak campur tangan pemerintah dalam persoalan ataupun hak yang bersifat pribadi. Setiap warga negara pasti memiliki sebuah kebutuhan yang harus dipenuhi. Kebutuhan ini merupakan aspek psikologis yang menggerakkan makhluk hidup dalam aktivitas-aktivitasnya dan menjadi alasan untuk berusaha. Pada dasarnya, warga negara memiliki kebutuhan yaitu seperti hidup gotong royong, kemudian harga diri sebagai warga masyarakat, kebebasan berorganisasi, kemerdekaan mengeluarkan pendapat, menghargai keputusan bersama, berprestasi diri, persamaan kedudukan warga negara, dan kebutuhan-kebutuhan lainnya. Selain itu, warga negara juga memiliki kebutuhan-kebutuhan yang lainnya yang harus dipenuhi. Yang pertama yaitu kebutuhan fisik, kebutuhan akan rasa aman dan tentram, kebutuhan untuk dicintai dan disayangi, dan juga kebutuhan harga diri secara penuh, serta kebutuhan aktualisasi diri. Sekian materi yang dapat saya sampaikan pada video pembelajaran mengenai kebutuhan warga negara ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Semoga videonya bermanfaat dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.